Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram kuno. Perkenalkan, nama saya Devita Aulianyama dari absen 9. Saya Fadli Syarul Fatah Nugroho, nomor absen 10. Saya Faizan Nurjan Nawab, nomor absen 11. Saya Filipus Satrio Dewagi dari absen 12. Latar belakang Mataram kuno. Di Jawa Tengah pada abad ke-8 telah berdiri sebuah kerajaan, yaitu Mataram kuno. Mataram yang bercocok Hindu-Buddha ini diperintah oleh dua dinasti Wangsa yang berbeda, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Ibu kota Mataram adalah Medang atau Medang Kamulan hingga 925. Pada prasasti Canggal terdapat kata-kata Medang Imbuni Mataram. Namun hingga sekarang letak pasti ibu kota ini belum juga diketahui. Berdasarkan prasasti Canggal, diketahui Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sana. Sana kemudian digantikan oleh keponakannya Sanjaya. Sanjaya adalah anak Sanaha, saudara perempuan Raja Sana. Sana memiliki keturunan. Sana memerintah dengan bijaksana sehingga rakyat hidup makmur, aman dan tentram. Hal ini terlihat dari prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan padi dan emas. Selain pada prasasti Canggal, nama Sanjaya juga tercantum pada prasasti Balitung. Rumus masalah ada 4. Yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Yang kedua, siapa saja nama-nama Raja Mataram kuno. Yang ketiga, bagaimana kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Kerajaan Mataram kuno. Yang keempat, bagaimana proses runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Sejarah berdirinya Mataram kuno. Prasasti Mantasih tahun 907 atas nama Dyah Balitung menyebutkan dengan jelas bahwa Raja pertama Kerajaan Madang Rahyang Tarumuhun Rimedang Ripoh Pitu adalah Raka Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sanjaya sendiri mengeluarkan prasasti Canggal tahun 732, namun tidak menyebut dengan jelas apa nama kerajaannya. Ia hanya memberitakan adanya raja lain yang memerintah Pulau Jawa sebelum dirinya, bernama Sana. Sepeninggal Sana, negara menjadi kacau. Sanjaya kemudian tampil menjadi raja atas dukungan ibunya, yaitu Sanaha, saudara perempuan Sana. Sana juga dikenal dengan nama Sena atau Bratasenawa, merupakan raja kerajaan Galuh yang ketiga 709 sampai 716 Masehi. Bratasenawa alias Sana atau Sena digulingkan dari tahta Galuh oleh Purbasora, saudara satu ibu Sana, dalam tahun 716 Masehi. Sena akhirnya melarikan diri ke Pakuan meminta perlindungan pada Raja Tarusbawa. Tarusbawa yang merupakan raja pertama kerajaan Sunda adalah sahabat baik Sana. Persahabatan ini pula yang mendorong Tarusbawa mengambil Sanjaya menjadi menantunya. Sanjaya, anak Sanaha, saudara perempuan Sana, berniat menuntut balas terhadap keluarga Purbasora. Untuk itu, ia meminta bantuan Tarusbawa, merupakan sahabat Sena. Hasratnya dilaksanakan setelah menjadi Raja Sunda yang memerintah atas nama istrinya. Akhirnya Sanjaya menjadi penguasa kerajaan Sunda, kerajaan Galuh, dan kerajaan Kalingga. Dalam tahun 732 Masehi, Sanjaya mewarisi tahta kerajaan Mataram dari orang tuanya. Sebelum ia meninggalkan kawasan Jawa Barat, ia mengatur pembagian kekuasaan antara putranya Tamperan dan Resi Guru Damunawan. Sunda dan Galuh menjadi kekuasaan Tamperan, sedangkan kerajaan Kuningan dan Galunggung diperintah oleh Resi Guru Darnamawan, putra bungsu Sempakwaja. Kisah hidup Sanjaya secara panjang lebar terdapat dalam cerita Parahyangan yang baru ditulis ratusan tahun setelah kematiannya, yaitu sekitar abad ke-16. Nama-nama Raja Mataram kuno. Apabila teori Slamet Muljana benar, maka daftar raja-raja Medang sejak masih berpusat di bumi Mataram sampai berakhirnya di Wawatan dapat disusun secara lengkap sebagai berikut. 1. Sanjaya, pendiri kerajaan Medang. 2. Rakai Panangkaran, awal berkuasa
Wangsa Sailendra. 3. Rakai Panenggalan alis dari Baranindra. 4. Rakai Warak alis Samaragrawira. 5. Rakai Garung alisa Samaratuga. 6. Rakai Pikatan Swami Paramagawaradani. Awal kebangkitan Wangsa Sanjaya. 7. Rakai Kayuwangi alis Dyah Lokapala. 8. Rakai Watu Hua Malang. 9. Rakai Watu Kura Dyah Balitung. 10. Empung Daksa. 11. Rakai Layang Dyah Tulodong. 12. Rangkai Sumber Dyah Wawa. 13. Empung Sindok awal periode Jawa Timur. 14. Sri Lokapala Swami Sri Insana Tunggawijaya. 15. Nakuta Hawang Sawaradana. 16. Dahwa Mangsa Teguh Kerajaan Medang berakhir pada daftar di atas. Hanya Sanjaya yang mengakai gelar Sang Ratu, sedangkan raja-raja sesudahnya semua memakai gelar Sri Maharaja. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Mataram kuno. Kehidupan politik kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha membawa perubahan baru dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Struktur sosial dari masa Kutai hingga Majapahit mengalami perkembangan yang berevolusi namun progresif. Dunia perekonomian pun mengalami perkembangan. Dari awal semula sistem barter hingga sistem nilai tukar uang. Sumber-sumber berita Cina mengungkapkan keadaan masyarakat Mataram dari abad ke-7 sampai abad ke-10. Kegiatan perdagangan di dalam maupun luar negeri berlangsung ramai. Hal ini terbukti dari ditemukannya barang-barang keramik dari Vietnam dan Cina. Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan berita dan dinasti yang menceritakan kebesaran sebuah kerajaan dari Jawa. Hal ini Mataram. Dari prasasti Wadu Kidul diperoleh informasi adanya sekumpulan orang asing yang berdiam di Mataram. Mereka mempunyai status yang berbeda hingga penduduk pribumi. Mereka membayar pajak yang berbeda yang tentunya lebih mahal dari rakyat pribumi Mataram. Kemungkinan besar mereka itu adalah para saudagar dari luar negeri. Namun sumber-sumber lokal tidak memperinci lebih lanjut tentang orang-orang asing ini. Kemungkinan besar mereka adalah kaum migran dari Cina. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno sejatinya merupakan dendam lama atas pengusiran Balaputra Dewa oleh Rakai Pikatan. Balaputra Dewa yang kemudian menjadi raja dari Sriwijaya masih menyimpan dendam kepada Rakai Pikatan. Perselisihan antara dua raja tersebut lalu berkembang menjadi sebuah permusuhan turun-temurun. Terjadi beberapa kali pertempuran antara Sriwijaya dan Mataram, seperti pertempuran yang terjadi di daerah Anju Kladang, sekarang menjadi wilayah Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Pertempuran ini dimenangkan oleh Empu Sindok yang pada saat itu memimpin Mataram. Kemudian ketika Raja Dharmawangsa Teguh yang adalah cicit dari Empu Sindok memimpin pada masa itu permusuhan Kerajaan Mataram dan Kerajaan Sriwijaya sedang memanas. Sriwijaya pernah menggempur Mataram, tetapi pertempuran itu dimenangkan oleh pihak Raja Dharmawangsa. Mahapralaya merupakan peristiwa di mana hancurnya Istana Medang di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan info di dalam prasasti Puncangan,
muncul dua versi pendapat tentang kapan tahun pasti runtuhnya Kerajaan Medang. Hal ini dikarenakan tahun terjadinya peristiwa tersebut tidak bisa dibaca dengan jelas. Sebagian ahli memperkirakan Kerajaan Medang runtuh pada tahun 1006, sedang yang lain memperkirakan pada tahun 1016 ketika Dharmawangsa mengadakan pesta pernikahan putrinya. Istana Kerajaan Medang diserang oleh Aji Urawari dari luar Ram. Ia perkirakan merupakan sekutu dari Kerajaan Sriwijaya. Dalam peristiwa penyerangan itu, Dharmawangsa tewas. Kesimpulan, Kerajaan Mataram kuno atau yang biasa disebut Kerajaan Mataram Hindu merupakan sebuah kerajaan dengan corak agraris pertanian. Dari sejarah tercatat kalau terdapat 3 wangsa atau dinasti yang pernah menguasai Kerajaan Mataram kuno, antara lain Wangsa dinasti Sanjaya, Wangsa Shailendra, dan Wangsa Isana. Wangsa Sanjaya adalah pemeluk agama Hindu yang beraliran Shiva, sedang Wangsa Shailendra adalah pengikut agama Buddha, dan Wangsa Isana sendiri adalah dinasti baru yang didirikan oleh Empu Sindo. Wangsa atau dinasti Sanjaya kembali menguasai kekuasaan di Mataram setelah putri Raja Sanatara Tunggala Ia para Modawardhani lalu menikah dengan Rangkai Pikatan yang merupakan keturunan dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Dari pernikahan itulah yang membuat seseorang Rangkai Pikatan bisa menjadi seorang raja. Selain itu, Rangkai Pikatan berhasil juga membuat tersingkirnya seseorang anggota di dinasti Shailendra yang bernama Balaputra Dewa yang sejatinya masih saudara dari Pramodawardhani. Balaputra Dewa lalu mengungsikan Kerajaan Sriwijaya yang nantinya ia akan menjadi seorang raja di sana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik, Tau ngene-ngene